Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Nurnela Musin dengan NPM 0227241117. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang sangat penting teman-teman, dan ya cukup panjang juga sih. Nah, judulnya yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Menarik bukan teman-teman? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Teman-teman, selama bertahun-tahun Bank Indonesia memegang hampir seluruh kendali dalam pengaturan dan pengawasan sektor keuangan. Namun, ketika OJK itu hadir, terjadi perubahan besar yang mengubah cara Indonesia menjaga stabilitas sistem keuangannya. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana peran Bank Indonesia sebelum OJK, apa berubah setelah OJK mengambil alih pengawasan, dan bagaimana dampaknya ya bagi keamanan serta stabilitas keuangan di Indonesia. Mari kita bahas pembahasan berikutnya secara jelas, runtuh, dan akademis. Nah, yang pertama, mari kita bahas mengenai peran Bank Indonesia sebelum OJK. Nah, teman-teman, ada tiga tugas utama Bank Indonesia sebelum kewenangan pengawasan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK. Nah, pembahasannya seperti ini teman-teman. Kita akan menjelaskan makna dan implikasi dari setiap poinnya dulu ya teman-teman. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah teman-teman, untuk kebijakan moneter ini menegaskan bahwa BI berfungsi sebagai otoritas moneter. Tugas seperti mengatur suku bunga dan mengendalikan uang beredar menunjukkan bahwa BI bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai rupiah dan tingkat inflasi. Analisisnya seperti ini teman-teman. Fungsi ini adalah tugas inti bank sentral. Nah, kemudian stabilitas moneter merupakan fondasi pertumbuhan ekonomi. Lalu, tugas ini juga dia bersifat strategis dan tetap dijalankan BI bahkan setelah OJK itu berdiri. Artinya teman-teman, peran moneter BI itu tidak berubah meskipun OJK itu hadir. Poin kedua yaitu mengatur dan mengawasi perbankan. Nah, bagian ini dia menyebutkan bahwa BI dulu memegang kewenangan pengawasan langsung terhadap bank, termasuk izin usaha, analisis kesehatan bank, dan penegakan aturan. Nah, maksudnya tugas ini dia menunjukkan bahwa sebelum BI berperan ganda, Bank Sentral dan Otoritas Pengawas Perbankan. Kemudian pengawasan diperlukan agar sistem perbankan tetap sehat dan stabil teman-teman. Nah, namun beban pengawasan yang terlalu besar dapat mengganggu fokus BI dalam menjaga stabilitas moneter. Nah, itulah alasan utama dialihkannya fungsi pengawasan OJK mulai dari 2013. Dengan demikian, OJK mengambil alih microprudential supervision, sedangkan BI hanya fokus pada microprudential regulation. Nah, poin ketiga yaitu menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, poin ini dia menyebutkan bahwa tugas BI terkait penyelenggaraan sistem pembayaran, termasuk dan
tidak dialihkan ke OJK karena berkaitan dengan stabilitas moneter dan peredaran uang. Begitu teman-teman. Nah, kesimpulannya dari ketiga poin tersebut yaitu menunjukkan bahwa sebelum kehadiran OJK, BI memiliki peran yang sangat luas. Nah, kedua, pengatur moneter atau monetary authority, kemudian pengawas perbankan atau banking supervision. Dalam penyelenggara sistem pembayaran atau payment system operator, konsekuensi peran ganda BI itu harus menangani stabilitas moneter dan pengawasan bank sekaligus, teman-teman. Nah, hal ini dianggap kurang efektif dalam dapat menimbulkan konflik kepentingan. Nah, untuk transformasi setelah OJK, lahirnya OJK itu membuat fungsi pengawasan bank dipindahkan dari BI ke OJK agar lebih fokus dan independen. Nah, BI kemudian lebih fokus pada moneter, stabilitas sistem keuangan secara makro, dan sistem pembayaran. Oke, sekarang kita akan bahas tentang lahirnya OJK dan alasan dibentuk. Nah, pembahasan ini kita akan menjelaskan tentang dasar hukum, tujuan, serta dampak pembentukan otoritas jasa keuangan atau OJK terhadap sistem pengawasan keuangan di Indonesia. Nah, mari kita bahas lebih mendalam tentang poin-poin yang ada. Yang pertama yaitu dasar hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Nah, poin ini dia menegaskan bahwa OJK dibentuk secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang memberikan dasar legal dan struktur kelembagaan bagi OJK. Maksudnya, teman-teman, pasal dalam undang-undang ini mengatur tugas, kewenangan, dan independensi OJK. Kemudian pembentukan OJK merupakan bagian dari reformasi sektor keuangan pasca krisis 1998 ketika pengawasan keuangan dinilai perlu diperkuat. Nah, lembaga ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada BI dalam hal pengawasan langsung. Adapun lanjut, landasan hukum ini memberikan legitimasi dan kekuatan regulatif bagi OJK. Poin kedua, memisahkan tugas pengawasan agar lebih fokus. Poin ini menyebutkan bahwa pengawasan dipisahkan dari BI agar tugasnya lebih terfokus. Nah, sebelum OJK hadir, BI memiliki dua tugas besar, yaitu menjaga stabilitas moneter dan mengawasi perbankan. Kombinasi ini menimbulkan risiko konflik of interest dan beban kerja yang terlalu besar. Dengan memindahkan pengawasan mikro atau perbank ke OJK, BI bisa fokus pada stabilitas moneter dan regulatif makroprudensial. Nah, pemisahan ini meningkatkan efektivitas kerja kedua lembaga. Poin ketiga, pengawasan terpadu seluruh sektor jasa keuangan. Nah, poin ini menekankan bahwa OJK dibentuk untuk mengawasi tidak hanya perbankan tetapi juga sektor lain seperti pasar modal, asuransi, dan lembaga pembiayaan. Nah, sebelum OJK, pengawasan jasa keuangan terpancar dari BI perbankan, Bapepam LK, pasar modal, dan non-bank. Kemudian pengawasan yang tersebar menyebabkan koordinasi lemah dan
rawan terjadi regulator gap. Nah, pengawasan terintegrasi atau integrated financial supervision. Nah, jadi dengan OJK semua lembaga keuangan berada di bawah salah satu otoritas sehingga lebih efisien dan konsisten. Oke. Ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan dengan pengawasan independen. Nah, poin ini menyoroti pentingnya independensi OJK, teman-teman. Nah, maksudnya OJK dirancang sebagai lembaga independen, tidak berada di bawah kementerian manapun, teman-teman. Jadi independensi ini penting untuk menghindari intervensi politik, konflik kepentingan, dan tekanan dari industri keuangan. Nah, kemudian pengawasan yang profesional membantu menjaga krisis keuangan dan memperkuat kepercayaan publik. Jadi OJK ini memperkuat stabilitas sistem keuangan melalui pengawasan yang objektif dan modern, teman-teman. Kelima, ada perubahan struktur pengawasan keuangan Indonesia, yaitu poin terakhir ini dia menyatakan bahwa keberadaan OJK mengubah struktur pengawasan nasional, teman-teman. Maksudnya seperti ini, teman-teman. Pengawasan yang dulunya terpecah ini menjadi terpusat, begitu. Jadi BI tetap fokus pada moneter dan sistem pembayaran. Kemudian OJK mengawasi perbankan, pasar modal, dan keuangan non-bank. Adapun juga Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kemudian dibentuk untuk menyatukan koordinasi antara BI, OJK, Kemenku, dan LPS. Nah, jadi secara keseluruhan lahirnya OJK ini menciptakan pembagian tugas yang lebih jelas dan sistem keuangan yang lebih terkoordinasi. Maksudnya struktur keuangan Bank BI ini berubah setelah fungsi pengawasan perbankan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, pada tahun 2013 secara garis besar mencakup 4 poin utama. Yang pertama yaitu BI fokus pada kebijakan moneter dengan peran yang menjadi lebih spesifik. Sebelum OJK memegang dua fungsi besar, yaitu kebijakan moneter dan pengawasan perbankan. Nah, setelah OJK, fungsi kedua dialihkan sehingga BI dapat memusatkan energi pada stabilitas nilai rupiah. Dampaknya ya teman-teman, dampaknya itu kebijakan suku bunga lebih ekspansif, pengendalian inflasi lebih efektif, transmisi kebijakan moneter lebih jelas. Artinya transformasi ini membuat BI lebih fokus dan teknis tanpa beban operasional pengawasan bank. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke poin kedua, yaitu sistem pembayaran jadi pilar utama transformasi digital. Nah, setelah lagi mengawasi bank, BI memperluas perannya sebagai otoritas sistem pembayaran.
ini poin ini dia menegaskan bahwa BI kini mengembangkan digitalisasi pembayaran, dalam hal ini KRIS, BI Fast, kemudian menjaga keamanan transaksi, adapun juga mengatur efisiensi dan interoperabilitas antar bank. Nah, ini penting karena sistem pembayaran adalah fondasi ekonomi digital sehingga BI berperan besar di era digitalisasi. Ketiga, peran makroprudensial menguat, fokus pada stabilitas sistem keuangan secara makro. Nah, sebelum OJK, pengawasan bank bersifat makroprudensial atau mengawasi bank satu persatu. Setelah OJK, BI mengalihkan fokus ke makroprudensial, yaitu mengatur stabilitas keuangan secara menyeluruh. Kemudian menetapkan kebijakan countercyclical cover, dalam hal ini mengatur LTV, DP, kredit untuk menjaga risiko gelembung aset. Kemudian menyusun kebijakan untuk perbankan syariah secara makro. Kesimpulannya lebih melihat gambaran besar, bukan lagi kondisi tiap bank. Nah, kemudian ada kerjasama dengan OJK LPS. Nah, dalam penguatkan kemudian kerjasama dengan OJK dan LPS, dalam hal ini penguatan tata kelola keuangan nasional. Nah, poin ini itu dia menekankan bahwa BI kini telah berdiri sendiri, tetapi bekerjasama antara OJK atau pengawasan, kemudian LPS penjaga simpanan, kemudian KSSK penanganan analisis. Nah, ini penting karena stabilitasi keuangan tidak bisa dijaga oleh satu lembaga saja ya teman-teman. Koordinasi dalam KSSK merupakan respon terhadap krisis lebih cepat dan integrasi. Jadi kesimpulannya, pernyataan tersebut, poin-poin tersebut menunjukkan bahwa setelah munculnya OJK, peran BI tidak berkurang, tetapi semakin fokus, strategis, dan makro. BI berubah dari pengawas perbankan menjadi penjaga stabilitas moneter setelah pembayaran dan stabilitas keuangan makro. Transformasi ini juga membuat sistem keuangan Indonesia lebih modern, terstruktur, dan berlapis. BI, OJK, LPS. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan bahas analisis dampak transformasi peran Bank Indonesia. Poin-poin tersebut menunjukkan bahwa transformasi BI bukan hanya pergantian tugas, tetapi perombakan besar terhadap cara Indonesia mengatur, mengawasi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, berikut ini pembahasan yang akan kita bahas, yaitu tentang pengawasan sektor keuangan lebih terfokus. Oke. Nah, poin ini menekankan pembagian peran yang lebih jelas dari BI yang makroprudensial, fokus pada risiko sistematik, kestabilan ekonomi secara keseluruhan, dan kesehatan industri secara makro. Kemudian ada OJK yang mikroprudensial, fokus pada kesehatan masing-masing lembaga keuangan dari bank, asuransi, pasar modal, dan lain-lain. Maksudnya, pembagian ini membuat pengawasan lebih efektif karena setiap lembaga menangani area sesuai keahlian. Risiko sistematik yang bisa dikendalikan BI, sementara risiko internal per bank atau perusahaan keuangan ditangani oleh OJK. Nah, adapun kebijakan moneter lebih efektif. Poin ini dia menggambarkan bahwa setiap BI tidak lagi mengawasi bank secara teknis. Nah, BI dapat lebih cepat merespon inflasi, lebih mudah mengatur likuiditas,
fokus pada suku bunga acuan BRI rate atau BI 7DR. Maksudnya teman-teman, kebijakan moneter menjadi lebih murni dan tidak terganggu oleh operasional pengawasan bank, yang artinya BI kini bekerja sebagai sentra bank murni seperti di negara maju. Nah, yang ketiga ada koordinasi kelembagaan yang lebih baik. Nah, kerjasama melalui KSSK dalam hal BI, OJK, LPS, Kemenq membuat pencegahan krisis lebih cepat, penanganan bank bermasalah lebih terstruktur, stabilitas keuangan lebih terjamin. Dan maksudnya teman-teman, sebelum OJK koordinasi antara lembaga tidak sekuat sekarang. Nah, dengan adanya KSSK, keputusan untuk menghadapi ancaman krisis menjadi lebih terpadu dan cepat. Ini meningkatkan resiliensi sistem keuangan. Itu teman-teman. Oke, poin keempat yaitu sistem pembayaran makin modern. Maksudnya teman-teman, kris nasional, BIFAS, itu contoh nyata teman-teman ya. kris nasional, BIFAS, penguatan regulasi sistem pembayaran. Itu teman-teman. Oke. Dengan contoh nyata tadi, yaitu dengan beban pengawasan bank berpindah ke OJK, BI bisa fokus membangun infrastruktur pembayaran digital. Nah, transformasi ini membuat sistem pembayaran Indonesia lebih efisien dan sejalan dengan ekonomi digital. Begitu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tantangan setelah transformasi. Nah, bagian ini teman-teman, pada bagian ini dia mengingatkan bahwa meski sistemnya lebih baik, transformasi bukan tanpa masalah. Yang pertama yaitu koordinasi lintas lembaga. Nah, walau sudah ada KSSK, perbedaan kewenangan membuat risiko overlap dan communication gap tetap mungkin terjadi. Maksudnya, butuh mekanisme komunikasi yang cepat, terutama saat terjadi ancaman krisis. Begitu teman-teman. Yang kedua, perkembangan teknologi keuangan. Nah, fintech, aset kripto dan sistem pembayaran digital berkembang cepat. Maksudnya teman-teman, BI harus beradaptasi melalui regulasi sistem pembayaran dan rencana rupiah digital. Nah, jika terlambat, risiko keuangan baru dapat muncul. Begitu teman-teman. Ketiga, ada ketergantungan kondisi global. Nah teman-teman, faktor global seperti suku bunga, default, perang, atau nilai komoditas sangat berpengaruhi kebijakan BI. Maksudnya, transformasi peran BI tidak menghilangkan risiko eksternal. BI tetap harus fleksibel menghadapi gejolak global. Nah, begitu ya teman-teman. Oke, kesimpulannya, transformasi membuat BI lebih fokus pada makro, moneter, dan sistem pembayaran. Nah, kemudian untuk OJK, dia mengambil peran mikroprudensial sehingga pengawasan lebih detail. Kemudian pembagian peran ini menciptakan sistem keuangan yang lebih kuat, modern, dan stabil. Nah, maksudnya transformasi ini adalah langkah penting untuk menyesuaikan
menyesuaikan Indonesia dengan standar internasional. Kemudian BI menjadi sentral bank yang modern dan strategis, sementara OJK menjadi superficial authority yang komprehensif, dan hasilnya adalah sistem keuangan yang lebih aman, integrasi, dan adaptif terhadap perubahan ekonomi. Begitu teman-teman. Nah, sekian itu pembahasan dari saya. Semoga pembahasan yang saya sampaikan tadi, yang kita bahas bersama-sama, bermanfaat ya teman-teman, dan bisa kalian terapkan di bagian yang sudah kita bahas tadi. Oke, baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Yang sudah nonton jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.